Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan. Tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau pemirsa punya masalah kesehatan, bisa loh bergabung sama kami di sini. Atau Anda juga bisa kirimkan sebuah pertanyaan, nanti akan kami coba berikan solusinya terkait masalah kesehatan atau keluhan kesehatan Anda. Dan narasumber kami kali ini hadir untuk berbagi pengalaman dan juga bercerita tentang keluhan kesehatan yang selama ini beliau alami, dan beliau adalah pengguna teknologi laser. Seperti apa kisahnya? Saksikan video profilnya berikut ini. Aris Santoso. Sadar usianya sudah tak lagi muda, ia ingin menjaga kesehatannya lebih baik. Apalagi, ia memiliki riwayat masalah di jantung. Sejak tahun 2019, detak jantung Aris kerap tidak beraturan, terutama setiap kali sedang istirahat. Di samping itu, Aris juga memiliki pengalaman pahit dengan masalah jantung. Sang istri tercinta meninggal dunia setelah mengidap penyakit jantung. Untuk itulah, Aris langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia pun menjadi lebih rutin dalam melakukan kontrol ke rumah sakit. Selain itu, Aris juga rutin menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya. Alhasil, kini kondisi Aris sudah jauh lebih membaik. Terutama masalah detak jantungnya dulu yang kerap tidak beraturan, sudah tak pernah dirasakan lagi. Itu tadi adalah profil narasumber kami kali ini, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boyke Dian Nugraha. Halo Mas Boy. Halo Mbak Ai, halo pemirsa di rumah. Salam sehat dan bahagia. Dan di sampingnya ada si cantik yang akan selalu cantik karena namanya Preti. Ada Mbak Preti, halo. Halo Ai, apa kabar Ai? Sehat. Ai dan pemirsa di rumah, jangan lupa untuk simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Halo Pak Aris, Halo. apa kabar? Baik, sehat. Sehat hari ini? Jadi Bapak memang pemirsa setia Go Healthy dan Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Betul. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan video profil Bapak. Jadi Bapak ini sebagai bentuk pencegahan sebuah penyakit karena Bapak punya riwayat detak jantung yang tidak beraturan. Benar ya Pak ya? Betul. Jadi itu konfirmasi. Dan apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser sekarang? Yang saya rasakan setelah beberapa waktu memakai itu agak berkurang frekuensinya. Memang dulunya sesering apa? Setiap malam. Oh, setiap malam? Setiap malam ketika mau beristirahat tidur, itu denyut jantungnya seperti kayak orang ngedrop gitu, deg gitu. Oh gitu, tapi kalau tensi dan lain-lainnya Bapak seperti apa? Tensi sih bagus. Tensi bagus. Gula darah? Gula darah bagus. Oke. Alasan Bapak menggunakan teknologi laser apa? Saya punya pengalaman dari orang tua juga pernah kena serangan stroke ya. Oke. Terus dengan kakak saya juga pernah kena stroke juga. Oh, jadi ada memang orang tua stroke, Betul. kakak juga stroke, Betul. lalu ada pengalaman yang lain? Ya terakhir istri saya kena serangan jantung. Sebelumnya memang ada riwayat tensi tinggi, hipertensi atau? Ya, istri saya memang betul ada hipertensi. Bapak itu ingat? pernah bisa periksa bisa sekitar 180, kolesterol agak tinggi. Kolesterol agak tinggi, jadi tensi Kolesterol tinggi. dulu pernah periksa sampai 300. Jadi istri meninggal dunia akibat mengidap penyakit jantung. Ada berapa sumbatan waktu itu istri? Waktu diperiksa itu ada 6 sumbatan. Berapa jumlah ring yang dipasang? Pertama 1, yang 90 dulu dokter bilang. Setelah pasang yang 1 itu, pada saat mau dibawa keluar dari ruang cath lab itu, nah, istri saya bilang lagi katanya apa, dok mata saya kunang-kunang. Nah terus saya dipanggil ke dalam cath lab itu, dipanggil, dijelasin sama dokternya, ini Pak, Ibu sepertinya ada serangan lagi. Pada saat itu juga. Jadi mungkin yang 2 lagi harus dipasang katanya. Setelah selesai harus masuk ke ruang perawatan kan, ruang ICU. Nah di ruang perawatan itu sekitar 3-4 jam gitu, kolaps lagi, terus nggak ketolong. Setelah istri saya meninggal itu sekitar bulan November. Bulan Desember saya lihat di acara di Go Healthy itu, ada yang namanya teknologi laser itu. Tapi akhirnya saya putusin, ya coba deh untuk dipergunakan gitu kan. Saya pakai itu setelah berapa waktu gitu ya. Nah, keluhan saya itu frekuensinya mulai turun. Sampai akhirnya sekarang nggak ada sama sekali. Sama sekali tidak Nggak ada merasakan sama itu. sekali.
debar-debar detak Nggak jantung ada, itu nggak ada lagi. Udah nggak ngalamin lagi. Tidurnya lebih lelap, bangun juga lebih seger. Ya. Nggak lesu gitu, pokoknya semangat lah gitu. Jantung yang harus kita sayangi karena dia tidak pernah berhenti berdetak seumur hidup kita. Iya. Nah, jantung kita itu tentu harus mendapatkan konsumsi ya, oksigen yang cukup, nutrisi yang cukup agar dia bisa berdetak terus-menerus tanpa henti. Karena dari jantung itulah dia mengisi darah dan darah itu dialirkan ke seluruh tubuh, ke organ-organ vital kita, ya otak, ya ginjal, pankreas, liver, ya organ-organ reproduksi dan seterusnya. Menjaga kesehatan jantung dengan pola hidup sehat, kontrol ke dokter dan menggunakan teknologi merupakan kewajiban kita. Kalau kita ingin, kalau kita mau hidup kita sampai tua, aliran darah dan nutrisi ke organ-organ vital kita tetap baik. Jadi kita tahu betapa pentingnya kesehatan jantung kita. Dan kalau misalkan detaknya tidak beraturan nih ya pemirsa ya, saya cuma mau kasih gambaran nih. Kalau misalnya detaknya gak beraturan, berarti kan pompanya tidak maksimal. Iya. Pompa yang tidak maksimal ini mengakibatkan darah yang ada di antara ruang jantung ini berputar. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pengentalan darah. Pengentalan darahnya nih, kalau jalan-jalan ke pembuluh darah di seluruh tubuh, maka bisa menyebabkan sumbatan di berbagai area. Iya. Kalau di kepala bisa terjadi stroke. Kalau misalkan nyumbatnya di pembuluh darah jantung sendiri bisa terjadi serangan jantung. Iya. Kalau nyumbat di ginjal bisa terjadi gagal ginjal. Iya. Tapi Pak Aris langsung melakukan tindakan Iya. menggunakan teknologi laser untuk mengatasi jangan sampai darahnya kental. Iya. Jadi yang tadi detak jantungnya tidak beraturan menyebabkan darah kentalnya ibarat kata diuraikan. Nah, pada saat diuraikan maka aliran darah menjadi lebih baik. Kerja jantung pun menjadi lebih ringan. Iya. Akhirnya pompanya bisa bekerja lagi secara maksimal. Iya. Di saat yang bersamaan gula darah dan kolesterol tetap terkendali. Makanya bisa dilihat dari hasil medical check up-nya Pak Aris. Terakhir, bayangin loh tekanan darah, kolesterol. Ini Bagus. kayak orang usia Iya. 20-an. Iya. Kalau saya lihat Pak Aris nih, sadar gak sih kalau Pak Aris tuh terlihat jauh lebih muda Jauh dibandingkan usianya. Masih alami nih semuanya. Bahkan rambutnya aja tuh gak disemir loh, memang sehitam itu. Iya. Apa yang terlihat dari luar ini sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam. Yang paling penting tuh adalah yang di dalam dulu. Kualitas darah dan kualitas pembuluh darah harus baik agar yang terlihat dari luar juga tetap baik seperti Pak Aris. Karena saya di sini memegang riwayat catatan kesehatannya dari Pak Aris. Dari hasil pemeriksaan terakhir, tekanan darahnya itu ada di angka 125/80. Oh. Ini Bagus. kayak tensi orang umur 20-an, Pak. Iya. Bahkan banyak orang 20-an aja tensinya jauh lebih tinggi daripada ini, Pak. Bener. Iya, lalu yang kedua adalah kadar kolesterol terakhir 155. Itu saya salut, Pak. Itu bagus. Berarti ini ada upaya yang Bapak lakukan tentunya untuk menjaga kadar kolesterol tetap di bawah 200 di usia Iya, 60. 60. Gula darahnya juga selalu dalam keadaan baik. Jadi kita lihat, gak cuman apa yang dirasakan. Pak Aris juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan kesehatan yang ada di darah dan pembuluh darahnya tetap baik. Ingat, pencegahan itu tetap lebih baik daripada mengobati. Contohlah Pak Aris yang sudah menggunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup dia. Kunci kalau kita memang pemirsa juga ingin awet muda, ingin pembuluh darah dan juga aliran darahnya baik, ya seperti yang dialami oleh Pak Aris ini. Iya. Meskipun beliau ini baru tersadarkan setelah melihat lewat keluarga dan ditinggal oleh sang istri tercinta, tapi beliau akhirnya sadar bahwa ya saya harus menjaga aliran darah saya dan pembuluh darah saya tetap baik. Loh, kenapa teknologi laser bisa membantu? Ya, teknologi laser itu pemirsa dia punya 3 warna, ya. Warna yang merahnya dia bisa membantu untuk aliran darahnya tetap lancar, karena dia bisa mencegah penempelan keping-keping darah. Yang sudah menempel dia diuraikan dengan mekanisme yang namanya fibrinolisis. Pembuluh darahnya bisa dibuat muda lagi sehingga dia bisa elastisitasnya tambah baik, karena yang sinar birunya itu karena dia mengaktifkan kembali nitrik oxide yang selama ini nitrik oxide dikenal untuk melebarkan pembuluh darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Kemudian sinar kuningnya ini yang mungkin dialami oleh Pak Aris ya,
Sinar kuningnya itu membuat tidurnya nyenyak. Bayangkan, dia tidak bisa tidur karena yang namanya denyut jantungnya itu kan tidak beraturan. Kemudian dia tidurnya nyenyak sekarang, ya. Dan selain itu juga sinar kuningnya itu menghasilkan apa yang disebut dengan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Gabungan dari semuanya tadi tentu menghasilkan Pak Aris yang sekarang, ya, kelihatan awet muda, segar, tidurnya juga cukup nyenyak, penyakit-penyakitnya seperti aritmia, kemudian kolesterol dan sebagainya kembali menjadi normal. Selain Pak Aris yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ya kan Bapak merasa sehat, stamina juga kuat, semua bagus gitu ya. Ada juga cerita masyarakat yang terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia tayangannya. Dulu saya pernah sakit, nyeri dada dan lengan tuh seperti dihimpit gitu, seperti sakit. Seperti itu gitu. Ternyata itu adalah merupakan gejala awal dari penyakit jantung. Saya lebih rileks gitu, perasaan lebih rileks, untuk aktivitas itu lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Terus nyeri sakit apa itu tidak ada gitu. Terima kasih teknologi laser. Senang ya kita melihat mereka sadar akan kesehatannya dan sudah menggunakan teknologi laser. Jadi sekarang sudah saatnya Anda yang punya masalah kesehatan juga menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Aris adalah dokter laser dari Gogomol. Teknologi low level laser yang terdapat pada dokter laser bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, maupun keluhan jantung seperti yang dialami oleh Pak Aris. Dengan begitu keluhan Anda dapat teratasi, komplikasi pun terhindari. Pemirsa, dokter laser juga tidak hanya dianjurkan untuk yang punya keluhan kesehatan saja loh, tapi juga dianjurkan untuk yang tidak punya keluhan kesehatan. Karena dokter laser bisa digunakan sebagai pencegahan penyakit. Yuk, sekarang juga gunakan dokter laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Saatnya jadikan IQ Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan siap bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan dapatkan layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dapatkan produk dokter laser yang asli, berkualitas, dan bermanfaat tentunya hanya di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Yuk atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan berbincang-bincang kembali dengan Pak Aris setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Hai pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kami kali ini. Beliau adalah Bapak Aris Santoso, tapi usianya sudah 60 tahun dan tidak terlihat seperti 60 tahun. Jadi Pak Aris ini punya keluhan detak jantungnya tidak beraturan. Biasanya datang di malam hari dan mengganggu kualitas tidur. Dan setelah menggunakan teknologi laser, perbedaannya apa sebelum dan sesudahnya? Pakai teknologi laser ini, beberapa waktu kemudian frekuensinya menurun. Oke. Gejala-gejala yang seperti aritmia itu menurun.
Oke. Sampai sekarang ini udah hilang sama sekali. Tensi juga bagus, Tensi 125/80 benar ya Pak. Gula darah juga bagus, kolesterol juga 155. Ini keren banget seperti Bapak. Ini biasa kalau usia 60 tuh udah bermasalah tuh semuanya, tapi Bapak di usia 60 semuanya bagus. Pengalaman Bapak setelah menggunakan teknologi laser praktis nggak Pak penggunaannya? Selama ini? Praktis. Berapa kali sehari biasanya? 2 kali, pagi dan malam menjelang tidur. Praktis. Praktis. Menurut Bapak? Iya. Gampang kok pakainya. Tinggal di pergelangan tangan Tinggal di kiri aja. pergelangan Jadi ada durasinya Bapak menggunakan selama 60 menit pagi dan juga malam. Betul. Jadi selama ini tidak mengganggu aktivitas Bapak ya? Enggak. Dan pemirsa, kita ini sebenarnya beruntung loh dengan teknologi laser ini. Teknologi laser itu dikembangkan dari mulai yang besar ya sampai sekarang begitu simple, ya kan, yang bisa kita pakai ya khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena memang penyakit yang paling mematikan di mana-mana itu selalu adalah aliran darah, tekanan darah, termasuk di Indonesia sendiri pun 5 penyakit besar yang mematikan berkaitan dengan aliran darah dan pembuluh darah. Stroke, hipertensi, jantung, diabetes, kolesterol, gagal ginjal, semuanya. Ya, oleh karena itu selain kita menjalankan pola hidup sehat, ya kita gunakan teknologi yang memang sudah terbukti. Kita gunakan teknologi sebagai pelengkap daripada gaya hidup sehat kita. Ya, saya setuju sih ya Mas Boyke ya. Nah, tapi sekarang nih Mas Boyke dan juga Mbak Preti, kita ada pertanyaan dari masyarakat terkait keluhan kesehatannya dan sepertinya beliau ini membutuhkan solusi dari kita. Kita saksikan ya, ini dia pertanyaannya. Silakan. Nama saya Safrudin, usia saya sekarang 52 tahun. Asal saya dari kota Surabaya. Saya sehari-hari sering mengalami kepala pening dan saya sudah berusaha untuk berobat dan dokter mendiagnosa saya terkena hipertensi. Kira-kira apa ya pantangan makanan untuk orang penyakit berhipertensi itu? Karena sebagian dokter mengatakan saya dilarang makan garam, sementara tanpa makan garam rasanya tidak hambar. Matur nuwun. Pertama, Bapak mesti bersyukur. Bapak ada gejala pening-pening. Saya 170/120 dulu tidak ada gejala apa-apa dan ketahuannya pas mau operasi mata. Untuk hipertensi, ya pertama tentu Bapak harus menghindarkan makan garam, itu betul. Ikuti saran dokter. Ya, yang kedua harus makan obat. Biasanya obatnya akan diberikan dan diminum seumur hidup. Ya, selain pola hidup yang sehat, ya seperti olahraga, cukup tidur, kemudian juga makan mengurangi garam, kemudian juga memanajemen stres. Tapi yang terpenting adalah ya kita bantu dengan teknologi seperti yang saya gunakan juga, yaitu teknologi laser khusus untuk darah. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan tekanan darah Bapak dengan mengaktifkan nitric oxide. Ya seperti Bapak sudah 52 tahun, saya pun di atas 50 tahun itu yang namanya kadar nitric oxide di dalam darah sudah mulai turun. Kita aktifkan kembali dengan nitric oxide sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, tekanan darahnya turun. Dan teknologi laser ini juga dilengkapi Pak dengan yang dimasukkan ke dalam rongga hidung namanya intranasal. Dia juga membantu aliran darah di kepala menjadi lebih baik, pembuluh darah juga melebar, akibatnya juga pusing-pusingnya akan hilang. Di samping pusing, kepikunan juga bisa terbantu, teratasi, keseimbangan kita kan makin tua kadang-kadang kita makin terganggu keseimbangannya, itu juga bisa terbantu. Jadi sekali lagi pola hidup sehat dan jangan lupa menggunakan teknologi yang memang sudah terbukti yaitu teknologi laser. Mungkin Mbak Preti tambahkan. Jadi teknologi laser ini ya selain digunakan pada area pergelangan tangan, pada area intranasal, bisa juga digunakan disinarkan secara langsung pada area otot dan persendian untuk mengurangi proses penuaan yang terjadi pada area tersebut, membantu proses regenerasi sel menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi gak itu aja pemirsa. Jadi teknologi laser ini targetnya gak cuma darah, pembuluh darah, karena di dalam tubuh kita ini banyak sekali titik-titik yang bisa kita berikan stimulus untuk mendatangkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Kita sebut dengan titik akupuntur atau akupoin. Titik akupuntur ini banyak sekali di dalam tubuh kita. Di area pergelangan tangan kiri kita, ini ada 6 akupoin yang kalau misalnya kita stimulus, ini bisa membantu menjaga tekanan darah kita. Ada PC6, ada PC7, ada HT4, HT5, HT6, dan HT7. Nah,
Keenam akupoints ini, kalau misalnya kita stimulus, nantinya tekanan darah kita akan menjadi lebih terkendali. Denyut jantung juga bisa teregulasi dengan baik. Kerja jantung bisa menjadi lebih optimal. Dan keenam akupoints ini sudah banyak digunakan di bidang neuropsikiatri, di bidang saraf dan juga kesehatan mental. Gunanya adalah untuk membantu tidur kita menjadi lebih lelap, lebih nyenyak. Membantu mengurangi rasa kecemasan yang berlebih. Mungkin yang Pak Aris waktu itu rasakan pada saat kehilangan orang tercinta, salah satunya juga pasti merasakan hal tersebut. Makanya Pak Aris tidak tinggal diam, langsung menggunakan teknologi laser untuk menjaga yang bisa ia jaga, mengembalikan yang dulunya mungkin pernah detak jantungnya tidak beraturan, kerja jantungnya tidak optimal, itu dioptimalkan kembali. Nah, saya harap pemirsa di rumah dan Pak Syafruddin bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Aris, menjadikan teknologi sebagai bagian dari gaya hidup dia. Bapak Aris pakai yang intranasal juga nggak yang di rongga hitam? Pakai juga? Pakai. Tadi suka pening-pening juga sini hilang. Sama kayak Pak Syafruddin gitu ya Pak ya? Nah mungkin ini saran Pak, boleh kasih saran untuk Pak Syafruddin yang punya keluhan tensi dan Bapak juga ada pengalaman kan dulu istri ada tensi yang tinggi, silahkan. Ya, untuk Pak Syafruddin dan juga mungkin pemirsa Go Healthy semua ya. Kalau tip dari saya ya kita menjalani pola hidup sehat lah. Dan juga cek kesehatan, ikuti petunjuk dokter, dan kalau ada teknologi yang bisa menunjang kesehatan kita, dipergunakan. Boleh nggak kita tahu mungkin harapan ke depannya Bapak atau ada doa? Ya harapannya sih di sisa hidup ini ya sehat terus lah sampai sehat terus. Sampai dampingin anak-anak. Mungkin Mas Boyka dan juga Mbak Peti ada ajakan di sini? Pemirsa, yuk kita menua dengan sehat, kita menjalankan pola hidup sehat, kita tetap check up ke dokter, dan kita menggunakan teknologi yang memang sudah terbukti dan khusus untuk darah dan pembuluh darah, sehingga kita bisa melewati masa tua bersama dengan pasangan kita, ngurus cucu, dan tetap bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu adalah ajakan saya kepada para pemirsa semua. Gunakan teknologi laser sebagai bagian bentuk untuk pencegahan kita, menjaga diri kita jangan sampai terkena komplikasi. Buat yang hipertensi, buat yang diabetes, buat yang kolesterol tinggi, ayo atasi keluhannya sekarang juga, gunakan teknologi laser, jangan sampai Anda terserang komplikasi. Tapi yang sudah mengalami komplikasi, jangan patah semangat, jangan putus harapan. Karena teknologi laser juga bisa membantu Anda menjaga, membantu proses pemulihan agar menjadi lebih baik lagi. Baiklah pemirsa, sekarang saya akan rangkum terkait riwayat kesehatan dari Bapak Aris Santoso, usianya 60 tahun. Ini adalah masalah kesehatan, detak jantung kerap tidak beraturan, terutama saat sedang istirahat, benar ya Pak ya? Lalu setelah menggunakan teknologi laser, yang dirasakan adalah keluhan detak jantung tidak beraturan sudah tidak pernah terjadi lagi. Lalu tekanan darah tetap stabil di 125/80, HbA1c-nya terakhir sebesar 5,5%, kadar kolesterol stabil di bawah 200 dan kualitas tidur meningkat. Wow! Keputusan yang diambil oleh Pak Aris untuk menggunakan teknologi laser merupakan keputusan yang tepat nih. Pasalnya bukan hanya Pak Aris saja yang sudah merasakan manfaat dari dokter laser, tapi sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Jika Anda memiliki keluhan kesehatan, segera ambil langkah tepat seperti yang sudah dijelaskan oleh praktisi kesehatan kita tadi. Ubah pola hidup dan optimalkan upaya Anda dengan menggunakan dokter laser. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser sangat praktis dan mudah digunakan nih pemirsa. Anda dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit, penggumpalan darah. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari GoGoMall. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana caranya Anda bisa mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas dan bermanfaat serta sudah terdaftar di pemerintah hanya di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat GoGoMall. Pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan dokter laser ataupun
AccuLaser. Pak Aris, terima kasih sudah hadir di Go Healthy, sudah berbagi cerita di sini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua yang sedang menyaksikan. Dan terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mbak Preti. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemui Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhir kata saya Permatasari Harha pamit. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Bye.